Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Codet, si joki beca yang lagi berhenti jadi joki beca. Di pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah pusaka peninggalan buyut yang ada di daerah sini, yang alhamdulillah sekarang ada di tangan saya. Ini yang disebut si kuncung. Ini si kuncung yang konon dikisahkan ini itu dijadikan tongkat oleh sesepuh di sini di saat zaman Belanda dulu, dijadikan pusaka gitu. Seperti halnya pusaka-pusaka yang lain, mitosnya tongkat ini walaupun kecil, dia itu bisa mendatangkan badai, hujan, terus bisa membunuh dengan jarak yang jauh. Alhamdulillah sekarang udah ada di sini. Kita akan melakukan uji coba suatu benda yang menurut sesepuh di sini ya seperti ini gitu. Di sini juga ada ahli warisnya, cuman belum kita panggil. Ya, dia itu sebagai pemegang pusaka ini, warisan yang kelima lah pusaka ini. Jadi dia akan mengatakan apa yang kejadian di masa lalu tentang bambu ini, apa mitos-mitosnya, kejadian aneh apa yang terjadi, siapa pemilik pertama dan siapa pemilik terakhir sampai ke dia gitu. Oke teman-teman, kebetulan yang punya bambu-bambu ini itu partner kita, teman kita yang biasa. Kenapa kemarin nggak dipublikasikan? Karena kemarin nggak dapat izin. Alhamdulillah sekarang sudah dapat izin. Jadi kami berdua berinisiatif mau mengenalkan pusaka yang ada di daerah sini. Jelaskan coba Bang Kobat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja mengenai bambu si kuncung ini adalah salah satu peninggalan dari nenek moyang ke nenek moyang gitu ya. Ini mempunyai sebuah kisah, yaitu pernah dipakai ketika di masa susah pas waktu zaman Belanda. Dia memakai ini. Dan dari sebuah sejarah yang biasalah ya, yang kita kenal, karena pada zaman dulu masih kental yang namanya dunia mistis, dunia halnya dua dunia gitu, dunia misteri. Iya benar. Masih sangat kental sekali. Dan ini sebagai alat, sebuah mediasi. Hanya sebagai alat ya Bang ya. Sebagai alat.
mungkin pada zaman dulu ini dipakai untuk sebuah kepercayaan lain atau bisa digunakan sebagai senjata yang tidak bukan, yaitu konon gitu katanya bisa dipukul dengan ini orang itu bisa lumpuh. Iya iya benar. Tapi karena beda tangan mungkin dari sebuah kemampuan ya ataupun yang isinya gitu kan, bisa jadi bisa berubah gitu Kang Codet. Iya iya. Ya emang benar. Cuman kan kalau warisan biasanya nggak seperti itu. Dia terus ikut gitu ke ahli warisnya. Itu masalah si kuncung ya Abah. Kalau yang ini nih, ini yang satu lagi nih. Ini Ini adalah bagaimana ini? si ular. Si ular. Kalau yang ini kita dapat dari sebuah teman saya yang di daerah masih daerah Banten ya khususnya. Ini didapatkan dari teman di daerah Patia. Daerah Patia. Pas ketika saya pertama kali gitu mau mendapatkan si ular ini, kita panggilnya si ular sih ya, padahal bambu gitu kan. Iya. Tapi itu Cuman kan itu julukannya julukannya. lah. Saya sempat memimpikan gitu sampai 3 kali saya berturut-turut memimpikan bahwa saya harus mengambil ini gitu, Bambu ini ya. bambu Iya benar. Si ular ya. si ular. Jadi udah 3 kali mimpi gitu ya, baru bisa diambil gitu. Dan kebetulan bisa disebut kerabat ataupun teman saya gitu ya. Iya. Kang Codet. Dia ingin mengasih gitu, nelpon, Iya. Bar di mana katanya, bisa kesini dulu nggak? Kata saya ada apa? Yang nggak tahu ya, pokoknya saya itu harus disuruh ke sana gitu ya. Intinya disuruh ke sana aja gitu. Dan saya pas begitu ke sana, saya dikejutkan, saya dikasih si ini, si bambu. Jadi dikasih si ular ya. Si ular. Iya benar. Memang pas begitu saya memimpikan si ular ini, saya sempat melihat ular gitu. Ular Jadi yang- sebelum dapat si ular, abang itu sempat mimpi atau melihat ular gitu. Iya benar. Jadi dikisahkan bahwa si ular ini sebelum berpindah tangan dari orang sana ke Bang Kobar itu, sebelum Bang Kobar tahu mau dikasih ini, itu udah mimpi dulu 3 hari, mungkin 3 malam lah kalau dibilang kasarnya. Terus sebelum kesana juga udah udah dijegat sama ular gitu ya. Udah ditahan sama ular lah di perjalanan gitu. Iya betul. Dan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan. Emang pas waktu dulu ini hiasan-hiasan seperti ini belum ada kawan-kawan. Jadi ini itu tambahan dari sini gitu. Iya, tambahan dari sini karena mungkin ada sebuah dorongan dari hati saya gitu. Ini harus bagaimana gitu secara menghiasnya. Jadi ini harus kayak gini. Iya benar. Kalau ini si kuncung kenapa nggak dihias? Kalau si kuncung dia cuma cenderung ini aja ya. Dari awalnya emang udah begini gitu ya, nggak ada perasaan ingin menghias atau gimana gitu, nggak ada. Ini kalau boleh tahu, ini retakan yang ini hasil alam. hasil alam. Bukan dibuat-buat, itu hasil alam. Kuasa Allah ya, intinya kuasa Allah, hasil alam lah, pembentukan dari alam. Dan gini Bang, kalau misalkan dari si kuncung ini kan Ya. Kalau gimana ya menjelaskannya, kalau misalkan di bambu muda Ya. ini pasti pada
peot gitu ya, Iya ya, keriput ya, keriput ya, Ah. timbul keriput kerutan gitu ya, mengkerut gitu kan. kerut. Ya karena ini kan awi lagi apa, bambu tua Tua. dan juga turun menurun gitu ya. Ini tetap kayak gini, nggak ada yang Oh, berubah. dari sebelum abang pegang ini, Ah. sebelum abang diwarisi yang ini, emang udah dari dulu seperti ini. Nah, Oh, iya benar. Kalau begitu emang bambu ini tuh dijaga, emang benar-benar dijaga, diurus dengan benar, dirawat dengan baik gitu, sehingga keasliannya itu masih terjaga gitu teman-teman. bisa kalian lihat nih. Tuh, ini ada lubang-lubangnya tuh ya, jelas ini bukan lubang yang dibuat-buat kawan-kawan, ini hasil dari alam. Dari alam. Dan ini mungkin bisa diperlihatkan. Ya nah, kalau yang ini sebelah sininya, Tapi abang lebih paham nih masalah iya, bambu masalah ini. bambu ya. Ini bambu jenis apa ini bang? Nah, kayak ini. Kalau ini kan yang sebelah sininya tuh pada nempel-nempel dekat. Ini bisa ini masuk gitu ke bambu yang disebut bambu tumpang sari gitu. Tumpang sari. Iya. Coba bisa dideketin bang ke kamera. Karena jarak cincin dan luas dalam itu berdekatan gitu. Ya. Bahkan ada matanya ada dua nih, lihat nih. Sebelah sini gitu. Jadi Itu bisa yang disebut tumpang sari. menurut yang saya impikan, mungkin abang bisa paham lah dari sisi misteri. Apa benar atau gimana tuh bang? Ya sebenarnya gitu ya, kalau masalah energi emang udah terasa gitu, panas emang ada gitu ya, walaupun sekarang lagi gerimis, cuman hawa panas ini emang kerasa gitu. Itu ini dampak ke, mungkin kayak untuk saya pribadi, ini dampaknya baik atau gimana tuh bang? Kalau masalah dampak sih baik, Sampai ingin dirawat gitu ya ya. baik. Kalau masalah dampak, bambu yang kayak gini ini baik, nggak ngaruh ke badan Bang Kobar gitu ya. Cuman kalau masalah apa, perawatan ya seperti biasa aja, seperti ini aja, cukup untuk dipajang lah, untuk hiasan. Iya. Ya. Karena kenapa? Karena barang-barang seperti ini itu tidak untuk dipuji, tidak untuk disembah gitu, tidak untuk dipercayai. Cuman kalau kita masalah hobi dan kita keyakinan kita kuat, kita bisa. Kalau untuk orang-orang awam lebih baik janganlah gitu ya Pak. Ini kan ibaratnya yang ini turunan, yang ini sebelum datang juga udah ada tahu gitu, udah ada mimpi, udah ada apa gitu. Ya mungkin Ini ada ular gitu kan. iya. Yang saya gambari, yang saya impikan ada ular. Terus ada juga kayak Pak Kiai gitu, pakai mana ya, kayak belangkon, kayak Pak Kiai gitu, diikat Udang gitu. gitu ya. Udang, Berudang, udel, pakai jubah, terus dia gini pakai rawat awi ini ya, rawat bambu ini gitu kan. ya, Eh, urus lah intinya Pak. ya intinya gimana ya, kalau misalkan diurus sih saya nggak pernah ngurus gitu, tapi intinya rawat, jaga gitu Oh kan. iya benar. Kalau Meskipun ini masalah harus jadi koleksi nggak apa-apa. iya benar. Pada dasarnya sih emang yang kayak gini itu kawan-kawan hanya sebagai koleksi aja gitu kan. Sebagai hiasan lah, Biasa. bukan kami ibaratnya pamer atau apa gitu ya, cuman ini hanya sekedar menghibur intinya, dan ibaratnya memperkembangbiakan atau memperluas gitu. Barang yang seperti ini harus dijaga, jangan sampai ibaratnya apa ya, pusaka zaman dulu itu sampai menghilang.
yang punya pusaka yang ada warisan dari orang tua, dari temen atau dari apa, kalau baik untuk badan coba diurus, jangan sampai ibaratnya terbelanggai, apa namanya, tergeletak di mana aja gitu bang ya. Oke, kalau masalah hodam kita akan coba kita tes. Mungkin yang terkhususnya yang bisa melihat itu gimana kalian gitu ya, berpendapat seperti apa. Tapi yang khususnya mempunyai mata yang bisa tembus gitu kan, mempunyai indera keenam, bisa Anda lihat. Emang benar gitu ya dengan apa yang Bang Kobar ceritakan. Kalau masalah ular emang benar ada, emang kalau dibilang cukup besar, bahkan lebih besar gitu dari yang disebut cukup gitu. Ini si ular. Terus kalau masalah orang tua yang menitipkan itu sebenarnya dia pemilik aslinya, itu dia gitu. Yang memiliki ular ini itu dia gitu, si ular gitu ya. Terus ibaratnya gini, si ular itu, ini bambu yang ini tuh diwaris karena Bang Kobar gitu. Jadi kalau dibilang yang punyanya ini bukan, yang punyanya itu bukan teman abang gitu, tapi orang Tapi tua yang pelantara tadi ya? ya gitu. Dia hanya sebagai Dia hanya pelantara. sebagai pelantara. Kalau bicara ularnya, wah teman-teman ya, besar sekali. Kalau ibarat dibilang itu lebih besar dari kata besar lah gitu. Mungkin kalau dikatakan orang sekampung, kalau dikatakan kasarnya ini ya, kalau dikata kasar gitu ya bang ya, orang sekampung kumpul itu ditelan sama dia itu satu kali telan gitu. Mungkin itu juga mungkin ya. Kalau ada kesalahan apa-apa ya komen aja di kolom komentar kami. Itu bagaimana dari sudut pandang gitu. Iya, kalau ada sudut pandang yang berbeda kok komen aja nggak apa-apa. Karena kita di sini bukan sok tahu, Iya, ataupun misalkan bukan sok jago, bukan ataupun kita ingin kesohor ataupun melihat ini menurut dari sudut pandang kami gitu, dari pandangan kami berdua. Mungkin ada yang lebih untuk mengetahui dalam hal pusaka gitu kan, contoh seperti ini ataupun yang ini, ya cukup bagaimana ya, saling mengerti lah dan saling memahami. Tapi saya merasa mual ini bang gitu. Iya emang saya juga udah merasa Seperti dia hadir. bisa ya berdiri sendiri ya. Oh begitu ya, subhanallah. Jadi teman-teman, kalau ada yang punya senjata-senjata seperti ini, ibaratnya mau diurus atau mau apa namanya, apa namanya bang, diperkenalkan lah gitu ya, diperkenalkan. Komen aja Jadi gimana ya, di mana kalau gitu misalkan alamatnya, nanti kami datang ke sana gitu. Saya pribadi gini bang, Iya. mengenai bambu-bambu yang kayak gini, yang pertama karena satu saya hobi, Iya benar.
Saya juga sebenarnya hobi gitu. Kecintaan saya gitu kan mengenai karya-karya alami seperti ini yang benar-benar hasil dari alam. Iya emang kalau dibilang alam itu emang sulit itu. Kadang saya suka tidak peduli itu bang mengenai hal yang disebut mistis-mistis seperti itu kan. Iya terkadang kan hal ini karena hobi. mungkin saya itu yang lebih jelasnya mohon maaf karena ini hanya untuk menjelaskan iya. gitu kan. Ini hanya seukur berbagi pengalaman lah. Ini pertama kali pegang bambu ini. Pertama bambu ini tinggal ada di rumah gitu kan. Ada kejadian aneh apa gitu kepada abang? Pas begitu malam pertama saya pegang bambu ini, Si ularnya ini, si ular masalah si ular ya. Si ular ini gitu. Saya dipegang digantungin di dinding kayak gini. Iya jadi ditempel kayak gini ya teman-teman. Kayak gini ya. Dan saya pas waktu itu sempat pas mau tidur gitu kan. Iya benar. Mengenai pas jam berapa itu waktunya adzan subuh. Ini jatuh sendiri bang. Jam 4 lah, jam setengah 5 lah gitu ya. Jam 4 lah. Jatuh sampai menimpa saya. Mungkin ya harus tahu diri gitu kan. Mungkin pas waktunya untuk kita beribadah gitu. Iya benar. Diambil positifnya. Iya. Tapi nggak tahu juga sih. Karena ya di ruangan seperti ini masa ada angin begitu kenceng. Emang benar sih ya kalau dibilang angin di sini itu ngap gitu. Kebang angin cuma 2 ibaratnya. Nggak ada bang. Nggak ada angin, nggak ada apa. Saya nggak ada kipas angin kok itu bisa jatuh sendiri gitu. Mungkin gitu ya mungkin ya. Disenggol ekor cicak kali. Bisa jadi. Bercanda lah itu. Jadi pertama kali itu ya. Intinya jatuh dengan sendirinya gitu Pak. Padahal ibaratnya ditaruh di dinding. Emang gimana taruhnya bang? Ya kayak tadi itu ini di sini nih ada nih paku 2 nih. Di dinding itu ditaruh paku gitu ya. Taruh paku 2 Ya dikepit gitu. Ditaruh aja gitu. Jadi di sini paku, di sini letak paku gitu ya. Kalau dibilang di sini paku, jadi kalau untuk jatuh itu emang benar-benar minim gitu. Tapi jatuh ya? Bisa jatuh. Saya juga sempat heran sih. Iya. Ya. Emang kalau masalah gitu kan kita kan nggak ngerti ya. Mungkin dia lagi menunjukkan eksistensinya gitu. Atau mungkin dia lagi memberitahu kepada kita bahwa nih saya ada di sini, nih gue ada di sini gitu. Terus apa lagi bang? Mengenai apa? Ya pas waktu pertama kali keanehan-keanehan yang ada di abang itu ketika pegang ini. Bukan keanehan lagi bang, saya sempat sampai sakit itu bang. Sampai sakit? Sampai 2 minggu. Waduh. Lamanya gitu. Sampai sempat saya sakit dan akhirnya saya ungsikan ke teman saya. Jadi bambu ini setelah 2 minggu di abang diungsikan. Diungsikan. Karena saya gimana ya, mungkin pas waktu itu adaptasi kali ya. Iya benar. Ya terkadang kan kita sebelum dekat dengan yang seperti itu, badan kita itu emang benar-benar ibaratnya perkenalan gitu. Ada aja yang sakit gitu. Kalau nggak kepala gitu. Tapi ada aja. Alhamdulillah sekarang ya biasa aja gitu. Nggak ada keanehan lagi, nggak ada yang sakit gimana, nggak ada gitu. Udah nggak ada gitu ya. Udah normal jaya. Iya benar. Norjai.
Mungkin hanya itu Bang mengenai pusaka yang ada gitu kan. Ya, mungkin teman-teman hanya segitu yang bisa disampaikan oleh kami mengenai si ular gitu ya. Nah, si ular dan si kuncung. Ya kan, si kuncung. Ini si kuncung teman-teman. Dan ini si ular. Oke teman-teman, cukup segitu aja perkenalan hari ini, pertemuan hari ini. Kita insya Allah minggu depan akan lebih rajin lagi. Tinggalkan komen, like, subscribe-nya di channel kami Kobar Sambar. Sampai bertemu lagi, tetap semangat, tetap sehat selalu. Dan oh iya Bang, gini Bang, mengenai kita kan udah lama nih nggak live ya. Iya benar. Mengenai kita nggak live, mohon maaf teman-teman, khususnya dari Bang Kobar sama Bang Codet. Ya. Dikarenakan ada sesuatu Ya, ada masalah pribadi pribadi lah, kesibukan masing-masing. Kita juga mungkin kalau dibilang ya teman-teman ya, mungkin kita baru berapa hari kita bertemu nih Bang? Ini baru 3 hari. 3 hari ya? Ya benar. Emang lagi kami itu berdua itu bukan berhenti di konten kami, cuman karena saya ada urusan, Bang Kobar juga ada urusan. Jadi kami misah dulu gitu, nyelesain urusan kami masing-masing. Dan sekarang ya, dan sekarang kami udah kembali. Doanya aja semoga kami terus semangat, dukung terus kami dengan cara like, komen, subscribe, pantengin terus channel kami. Tunggu seminggu sekali, insya Allah kami akan mungkin bisa lebih Bang. Iya. Intinya pokoknya setiap ada video kami selalu dukung channel kami. Iya, subscribe ya, subscribe, like, komen, share lah. Oke teman-teman, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.